bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di sini untuk teman-teman yang ingin tahu perbedaan soda kue atau baking soda itu sama dan baking powder. Jadi baking powder ini juga terbagi dua. Ada single acting dan double acting ya. Jadi di sini aku mau jelasin untuk soda kuenya dulu. Jadi di sini teman-teman nggak bisa menggantikan soda kue jadi baking powder atau baking powder menjadi soda kue. Kenapa? Karena jelas kedua bahan ini mempunyai kandungan yang berbeda, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya resep, misalnya, aduh saya pengen ada baking powder, misalnya 10 gram baking powder. Terus teman-teman nggak punya, aduh saya pengen ganti jadi soda kue misalnya, itu nggak bisa. Karena kenapa? Karena si soda kue ini itu dia bereaksi dengan asam. Contoh, misalnya cuka, terus air lemon atau air jeruk nipis juga bisa, terus juga misalnya yogurt atau sour cream. Atau teman-teman kalau misalnya susah mendapatkan sour cream, biasa itu campuran sour milk. Jadi itu campuran susu plain dengan air lemon. Dan kalau misalnya teman-teman campur itu kedua bahan, itu dia akan mengental. Jadi kalau dia mengental itu nanti akan membuat cake ini menjadi lembut. Nah, biasanya si soda kue ini bereaksi dengan asam. Tapi kalau misalnya baking powder, dia cukup dengan air. Nah, ini aku ada pengalaman pribadi. Bagaimana baking powder, resep baking powder, aku memakai soda kue. Ini di sifon ya, ini pengalaman pribadi. Ini teman-teman nggak tahu sama atau nggak pengalamannya, tapi ini aku hanya sharing aja. Pengalaman sifon. Jadi kalau sifon itu kan biasa rata-rata ya, yang aku lihat resepnya, yang aku juga punya resepnya, itu biasanya baking powder. Karena si soda kue ini lebih kuat 3-4 kali lipat dibandingkan baking powder. Karena si soda kuenya ini 100% terdiri dari natrium bikarbonat atau sodium bikarbonat, yang menyebabkan si soda kue ini kalau misalnya teman-teman untuk kue yang soft atau yang tidak ada asamnya, dia tidak bisa bekerja atau tidak bisa berkembang. Karena kalau misalnya di sponge cake, chiffon, itu kan dia nggak ada asamnya ya. Karena kalau misalnya tidak ada asamnya, biasanya dia tidak bekerja. Apa ciri-cirinya? Nah, ini ciri-cirinya itu biasanya ada lapisan gosong. Jadi misalnya aku kemarin awal-awal bikin sifon ya. Awal-awal bikin sifon itu kan misalnya segini. Nah, itu setengahnya dia coklat gosong karena dia tidak ada reaksi. Mungkin ya karena tidak ada reaksi. Jadi si kuenya ini atau sifonnya ini ada 2 layer. Yang satu coklat seperti karamel, teman-teman. Yang atasnya itu hijau karena sifon pandan. Jadi seperti itu. Jadi si soda kue ini kalau tidak ada asam, dia tidak mau bereaksi. Makanya rata-rata untuk kue-kue berat ya, kue-kue berat yang biasa ada asam itu biasa kayak yang di kue-kue luar itu kayak red velvet, kue-kue yang butter cake segala macam, rata-rata itu memakai soda kue karena butuh yang asamnya ini. Nah, kalau misalnya baking powder untuk kue yang soft seperti sponge cake, chiffon, nah itu bisa. Kalau teman-teman mempunyai resep, jangan suka digonta-ganti. Kalau misalnya dadakan ya, nah itu. Terus kalau misalnya baking soda ini, itu kalau misalnya pada saat percampuran atau baking powder ini, dia menghasilkan namanya karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini biasanya untuk cake itu akan mengembang. Jadi kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya zaman-zaman dulu sebelum ada emulsifier itu biasa pakai soda kue atau baking powder biar dia mengembang. Karena zaman dulu pengocokannya juga hand mixernya segala macam tidak seperti sekarang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai emulsifier itu biasa di pengocokan kue. Dan kalau misalnya baking powder atau soda kue itu biasanya langsung dicampur, jadi nggak dikocok ya kalau emulsifier itu.
biasanya teman-teman di pengocokan telurnya. Tapi kalau misalnya baking powder atau soda kue itu biasanya ditepung, biasanya diayak seperti itu ya. Dan kalau misalnya teman-teman pakai baking powder itu, dia bahannya ada natrium bikarbonat biasa dan biasa cream of tartar. Biasa garis besarnya seperti itu ya. Dan ada single acting atau double acting teman-teman. Jadi kalau single acting itu pada saat teman-teman taruh bercampur dengan telur, butter, segala macam, nah itu harus langsung teman-teman masukkan ke dalam oven. Karena dia single acting, jadi pada saat dia kena air, kena butter segala macam, dia langsung bereaksi. Habis itu teman-teman oven, nah itu aman. Tapi kalau misalnya teman-teman yang double acting, biasanya untuk yang usaha-usaha, pada saat usahanya itu kan biasa kan loyangnya itu kan banyak ya. Kalau usaha itu biasa loyangnya banyak dan banyak antrian penunggu untuk masuk oven ya, penunggu masuk oven. Jadi kalau misalnya teman-teman ada nunggu oven, itu bagusnya pakai yang double acting. Tapi aku kalau misalnya aku lebih menyarankan biasanya yang mendingan misalnya ovennya muat 4 loyang, ya udah buatnya 4 loyang aja. Kalau aku sebenarnya pengen menghasilkan cake tuh ya udah langsung di oven, jangan nunggu-nunggu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman juga kalau mau mengganti mengganti bahan baking powder dengan soda kue itu karena 3 kali lipat, biasanya rasa yang dihasilkan ini untuk teman-teman ya yang pemula, biasa rasa yang dihasilkan itu biasanya getir atau pahit ya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman juga kalau misalnya mau tes nih soda kuenya itu bereaksi bagus, masih oke atau enggak, biasanya setelah dibuka itu rata-rata umurnya 3-4 bulan ya, tergantung dari teman-teman ada kelembapannya segala macam, menggumpal atau enggak, biasanya dari situ. Dan kalau misalnya teman-teman untuk atasnya kan biasa ada aluminiumnya, itu biasa teman-teman jangan buang, buka aja setengah, habis itu tutup lagi, itu akan memperpanjang umur si baking powder atau baking sodanya. Dan teman-teman taruhnya jangan di kulkas. Ada beberapa yang kalau yang masih pemula itu biasanya ya udah main taruh kulkas aja, kayak emulsifier itu taruh kulkas suhu ruang aja. Dan tolong kalau teman-teman jangan dibuang karena itu akan memperpanjang umur si baking soda atau baking powdernya ini teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman ini aku juga sharing aja sedikit. Biasa itu kan aku dulu Red Velvet tuh zaman-zamannya Red Velvet itu kursus biasa banyak banget. Dan pada saat kursus itu karena banyak sering pakai, banyak stok kan tuh, banyak kan stok. Nah itu udah setelah banyak, udah terus turun kursusnya, stoknya banyak. Nah ada beberapa yang dibuka pada saat private atau bikin pesanan. Ini kenapa ya kuenya tuh nggak seperti dulu ya, jadi lembut segala macam. Ini lebih ke agak keras tapi nggak bantet, tidak selembut yang pertama kali buka. Nah pada saat abis aku buka yang baru, nah ternyata ya aku temukan ternyata ini sudah bukan expired ya, udah nggak bekerja lagi karena sudah menggumpal, tanda-tandanya sudah menggumpal. Itu pada saat aku campur, biasa kan soda kue itu aku campurkan dengan cuka apel untuk Red Velvet. Cuka apel pada saat aku campurkan biasa langsung berbusa gitu, bus gitu ya. Nah pada saat yang sudah nggak bagus lagi, aku campurin cuka apel, itu tidak berbusa atau berbuih yang sangat banyak. Jadi pada saat itu aku untuk pengetesan soda kue, itu pengetesannya adalah dengan dikasih cuka. Kalau misalnya dia berbuih, langsung berbuih, nah itu berarti masih aktif. Nah teman-teman boleh campurkan ke adonan. Tapi kalau untuk baking powder cukup air aja. Kalau misalnya dia berbuihnya nggak sebagus yang awal teman-teman buka, teman-teman boleh ganti lagi atau buka baru lagi. Karena untuk teman-teman yang untuk mementingkan rasa itu pengaruh banget teman-teman. Karena aku dulu yang Red Velvet ini beda kelembutannya, yang soda kue yang baru sama yang awal itu lumayan banyak juga ya teman-teman, hampir 50%. Jadi ya aku tahu juga semenjak dari itu kalau untuk pemakaian soda kue atau baking powder untuk mau taruh ke adonan ya tesnya pakai itu. Kalau untuk soda kue biasanya pakai cuka,
Kalau baking powder biasanya aku memakai air aja cukup gitu teman-teman ya. Untuk sharing hari ini segitu aja teman-teman. Aku cuma pengen sharing untuk perbedaan soda kue dan baking powder dan pengalaman-pengalaman aku. Aku sharing, semoga ini berguna untuk teman-teman ya. Semoga teman-teman menambah ilmu baru. Baiklah semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya, salam sehat selalu.